Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka? Ya tahu ya, orang jarak deket sih. Itu Vina yang lagi Iya. itu. Yang laki-lakinya Eki itu. Iya, orang jarak deket sih misalnya juga. Ya terus kejadian ninggal sih paginya. Kalau yang pelaku ininya yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya ciri-cirinya kan sama kayak yang ninggal. Perawakannya sama, pokoknya sama aja. Pelaku yang ngejar. Iya, sama. Soalnya tuh tiga-tiganya tuh sama. Muka-mukanya. Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama semua. Rambutnya gimana? Keriting? Ya rambutnya kan Biasa. ya biasa sama itu. Halo kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, jangan bosan-bosannya ya untuk membahas dan juga menyimak video-video dari saya sebelum 7 terpidana bebas dan keadilan bisa tegak lurus dan tajam ke bawah, bukan tumpul ke bawah. Ini kesaksian yang dirahasiakan oleh pengacaranya Rudiana Pasren Suroto CS ya, yang dirahasiakan Nenek Elsa, yaitu Pak Rana. Wah, ini saksi kunci. Ini saksi kunci untuk pembuktian bahwa kasus Vina dan Eki adalah kasus pembinian dan pimirkisian. Jadi Pak Rana itu melihat langsung perkelahian antara Eki ya, almarhum Eki, dengan dua orang yang tak dikenal tapi masih seusia, kurang lebih kelas 2 SMA. Dan setelah saya nggak bisa cerita, langsung saja kita simak. Yuk tonton. Kita kan berangkat dari rumah nih jam 10 kurang seperempat. Oke. 10 kurang seperempat. Terus Kalau sampai jalan layang itu berarti jam 10 lewat. jam 10 lebih seperempat lah. Ya paling lebih 5 lah. 10 Karena lebih dekat 5. sih Pak. Jam 10 lebih 5 itu mereka berkelahi. Ya nggak ada yang berkelahi Pak. Terus? Nah kita kan harus sumber Polres. Dari sumber balik lagi bawa belanjaan kan. jam setengah 11. Jam 11 lebih seperempat. Jam 11 lebih seperempat. Berkelahi. Berkelahi di situ. Jam 11 lebih seperempat itu ada perkelahian. Iya. Jadi perkelahian itu jam 11 lebih seperempat di situ. Iya. Oke. Sama anak-anak itu. Lama nggak berkelahi mereka? Ya nggak lama orang dipisah sama saya sih Pak. Oh, dipisah. Iya. Wah, tapi belum ada yang terluka ya. Belum. Kemudian mereka sebentar turun sih. ke bawah. Iya turun ke bawah. Turun ke bawah, Mas Ma langsung pergi Pergi ke Kali Tanjung. ke Kali Tanjung, bawa sayuran. Oke. Setelah itu balik lagi ke situ. Balik lagi berarti kan setengah 12. Setengah 12. Waktu balik setengah 12, ada polisi nggak? Nggak ada Pak. Karena belum ada laporan. Kita kan kalau ada kejadian di daerah situ kan laporan Pak. Situ Bapak malam minggu, Pak. ya malam minggu. Kan peristiwanya itu Ya kan tiap hari Pak lewatnya. Ya bukan, kan peristiwa itu menurut keterangan di Iya. BAP itu kan terjadi malam minggu. Iya. Sekitar jam 10 sampai sekitar jam 11. Iya tapi kan kita kan lewat Pak. Nah, kira-kira kalau begitu, ada mayat jam berapa? Ya nggak tahu ya, di situ mah nggak ada mayat Pak. Yang kita ya gulet kan misa aja. Di jembatan nggak ada mayat? Nggak ada Pak. Orang kita mah tiap hari sih Pak ngojek tuh. Loh, itu jembatan. Kan itu mayat itu ditemukan di jembatan. Ya orang kita nggak lihat Pak. Oke. Di fotonya kan ada. Iya di fotonya sih. Di fotonya mayat itu tergeletak di situ. Iya, tapi kan kita kan rutin tiap hari Pak. Jadi selama sepengetahuan Bapak, Nggak ada mayat. nggak ada mayat. Nggak ada mayat. Bolak-balik di situ. Iya, Yang bolak-balik. ada adalah orang yang berkelahi. Iya. Yang ada tuh orang berkelahi aja. Nah, terus mayat itu ditemukan di mana? Ya nggak tahu ya, wong Itu Bapak dengar ditemukannya di mana mayat itu kalau begitu? adanya di jembatan ya, bilangnya tuh di lihat Berarti kan itu. di tempat itu Nah kan? kalau iya jam mayat jam setengah 11 Pak. Berarti kita kan arah mau berangkat Pak sebenarnya. Jadi kualitas saksi rahasia atau saksi yang masih disembunyikan oleh Nenek Elsa Sharif, itu kualitas saksinya itu meragukan. Yang satu meragukan, yang kedua saya anggap dan saya duga kesaksian dari Pak Rana ini yang tukang ojek ini adalah kesaksian yang berhayal atau berhalusinasi, dan barangkali dia Pak Rana memang benar waktu itu ketemu Vina dan Eki itu memang benar, tapi goibnya alias jin atau setan yang menyerupai wajah Vina dan Eki waktu itu berkelahi di flyover. Pas Pak Rana itu berangkat ke pasar untuk ngambil sayuran itu jam 10 kurang seperempat, sampai di flyover itu kurang lebih jam 10 lebih 5, dilanjut gas ke pasar arah mana itu, Sumber atau mana lupa tadi saya. Terus pulangnya itu sekitar jam 11 up atau 11 lebih. Jam 11 lebih terjadilah perkelahian antara Vina Eki, dikeroyok 2 orang. Vina sempat dipukul dan pokoknya berkelahi lah. Setelah berkelahi itu terus
dibawa ke bawah jembatan flyover. Terus katanya paginya mendengar kabar ya, Pak Rana mendengar kabar Vina dan Eki sudah meninggal di sana. Dan Pak Rana melihat wajahnya itu memang wajah Vina dan wajah Eki itu meninggal di bawah jembatan flyover. Beritanya jam 6:30 pagi. Jadi kesaksian saksi-saksi kunci yang dipegang dan dirahasiakan oleh Nenek Elsa dan pengacaranya Rudiana ini adalah saksi-saksi kunci yang meragukan, dan saya duga saksi-saksi kunci ini adalah saksi-saksi kunci yang orang kena gangguan mental atau depresi atau insomnia atau sulit tidur atau telat minum obat. Nah, jadi saksi ini dari dia menerjemahkan atau membuat ceritanya itu seolah-olah kayak berhayal, kayak berhalusinasi, padahal orang yang sering berhalusinasi itu adalah gejala depresi, insomnia, dan mungkin saya ulang lagi, mungkin telat minum obat. Paling-paling obatnya kombi yang untuk tidur itu, obat untuk ODGJ itu mungkin telat. Oke ya, untuk yang di Bandung ya, akun Mamah semoga ya, terima kasih sekali untuk akun Mamah ini atas inspirasinya sehingga saya mencari-cari dan saya buka-buka. Oke, lanjut daripada ini urat nadi saya keluar nih. Ini menandakan nih kaum lemah yang berpikir tambah bingung, tapi nggak bingung juga sih. Kesaksian Pak Rana itu juga kesaksian yang saya duga halusinasi, dan saya anggap dia berhayal atau halusinasi, telat minum obat tidur. Lanjut. Itu Vina yang lagi viral. Iya. Itu. Yang laki-lakinya Eki itu. Iya, orang jarak dekat sih misalnya juga. Ya terus kejadian meninggal sih paginya. Kalau yang pelaku ininya, yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya ciri-cirinya kan sama kayak yang meninggal. Perawakannya sama, pokoknya sama aja. Pelaku yang ngejar. Iya, sama. Soalnya tuh tiga-tiganya tuh sama. Muka-mukanya. Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama semua. Rambutnya gimana? Keriting? Ya rambutnya kan Biasa. ya biasa sama itu. Terus kemudian Bapak setelah ngantar sayuran balik lagi ke situ atau gimana? Ya balik lagi, karena kan 3 balik. Apa yang Bapak lihat? Ya di situ nggak ada sih. Nggak ada bekas-bekas, Nggak ada. Soalnya sampai jam 1 kalau saya itu balik itu 3 kali. Nggak ada kejadian apa? Nggak ada, Pak. Lah Bapak tahu di situ ada kecelakaan atau pembunuhan dari mana? Jam berapa? Itu pagi. Jam berapa? 6:30. 7. Itu masih di lokasi? Masih di lokasi, saya narik sih ngojek di bawah tol tuh. Nah kan masyarakat pada ngomong, itu ada mayat di bawah tol. 6:30 kan. Nah laki-laki sama perempuan, kata saya tuh malam itu tuh Bu yang berantem itu. Berarti ninggalnya di bawah, berarti berantemnya di bawah lagi, kata saya tuh. Malam udah dipisah sama saya, berarti berantem lagi di bawah. Gitu. Dari Bapak yang Bapak kenal yang kejar-kejaran itu, ada nggak di antara mereka yang terdakwa itu? Oh ya nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan. Yang 2 itu? Kan saya kan sempat di pengadilan, Pak. Kesaksiannya? Kesaksian 2 kali. Didengar nggak kesaksiannya? Ya didengar sih. Nah tapi katanya kenapa? Ya Nggak menjadi pertimbangan? iya, nggak ada. Biasa aja. Waktu itu Bapak yang dilakukan apa Pak ketika sudah tahu bahwa di situ ada orang meninggal, Bapak ke situ, ke lokasi atau enggak? Ya enggak, kita lagi ngojek sih Pak. Lagi buru-buru ngirim belanjaan lagi dari masyarakat yang ngomong tuh. Jadi kita lah ngapain ngurusi gitu, malam berantem anak itu tuh. Oh ninggal di sini di bawah gitu. Bapak meyakini bahwa yang terdapat sekarang bukan pelaku Bukan. yang malam itu? Bukan. Itu kan orang 2 pelaku kan. Yang berantem kan orang 2. Kalau ini kan orang 8. Mereka menggunakan atribut apa gitu, geng motor? Enggak. Enggak. Pakai kaos saja biasa. Okay. Kalau si Vinanya itu menggunakan rok atau Pakai celana. celana panjang atau pendek? Lupa ya. Tapi pakai celana si Pina. Karena kan kesaksian Suroto katanya celana dalamnya sempat melorot itu. Iya, Bener tapi nggak? kan bener nggak itu? Bapak oh ya lihat enggak bener ya, orang pakai celana aja. Cuman kalau waktu di jalan layang kan di bawah tol tuh ninggal nih, emang si Pina nih ini di selumut ini. Apa berlumur darah? Jadi di selumut kayak pakai rokok tuh. Pakai rokok. Oh, Orang situnya kan pada bilang sih, seperti habis disiksa gitu. iya kayak disiksa tuh pakai rokok selumut-selumut. Itu Orang- Bapak lihat sendiri? Orang masyarakat situ bilang. Oh yang cerita. Iya cerita, kita kan narik
Cuman kita kan nggak mau lihat, ngeri katanya tuh. Orang malam aja udah dipisah masih ninggalnya di bawah gitu. Orang masyarakat kan pada ngomong. Cuman kita kan tetap narik aja ke arah Kali Tanjung. Waktu kejadian itu di atas atau di bawah flyover, Pak? Ya kalau berantem mah di atas, Nah, ditemukannya jenazah itu di bawah. di bawah. Heeh. Ya, Pak. Bentar.